Adri lama banget. Katanya jam 4 udah nyampe. Dia baru balik dari Kalimantan kan? Udah lama banget kita nggak ketemu dia. Dia juga jarang ngabarin. Mentang-mentang jauh, jadi kita dilupain. Gue seneng deh. Akhirnya kita ketemu lagi sama Adri. Tapi katanya ada yang mau dia obrolin serius. Paling minta tolong. Katanya dia dapat warisan rumah dari kakeknya. Rumah yang mana sih? Kakeknya kan punya banyak rumah. Yang di desa Keramat Jati, deket hutan. Kita dulu pernah lewatin kok pas lagi motoran sore-sore. Terus ada rumah kosong katanya angker. Nah, itu rumahnya. Gue masih inget baunya. Itu mereka. Woi, udah lama banget kita nggak ketemu. Gila, kalian nggak berubah. Bahkan gaya duduknya Cindy masih kayak dulu. Lu juga nggak berubah? Masih suka ngilang? Gue pikir lo udah nikah sama makhluk halus di Kalimantan, Dri. Hahaha, hampir. Tapi untungnya gue balik duluan. Nih, gue butuh bantuan kalian. Kakek gue meninggal 3 minggu yang lalu. Rumah ini jadi hak milik gue sekarang. Tapi gue nggak yakin masuk ke sana sendirian. Loh, kenapa? Waktu kecil, gue sering mimpi buruk soal rumah itu. Tapi kakek nggak pernah cerita apa-apa. Waktu beliau meninggal, tetangganya bilang dia sempat sering ngigau. Nyebut nama anak kecil yang nggak gue kenal. Dan lu mau kita nginep di situ? Di rumah yang penuh mimpi buruk dan igauan? Gue cuma mau bersihin rumah itu sebelum dijual. Tapi gue gak mau sendirian. Gue ikut. Gue juga. Kalau ini tentang bantuin lo tutup masa lalu, ya kita harus bareng. Gue ikut. Asal gak ada yang kerasukan. Gue nggak ngerti kenapa kita bawa senter, lilin, dan garam. Ini kayak mau ritual. Garam tuh buat jaga-jaga. Lilin juga buat kalau listriknya mati. Senter juga nambah pencahayaan. Ya soalnya kan rumah tua nggak bakal terang-terang amat. Jangan lupa buku doa sama minyak kayu putih. Gue bawa speaker biar gak horor-horor amat. Dan kartu Uno. Sumpah ini penting banget. Uno tuh alat pengusir setan atau alat pemicu pertengkaran. Kita sebentar lagi sampai. Rumahnya di belakang bukit kecil, dekat sungai yang kering. Gue gak suka suasana kayak gini. Udaranya terlalu dingin. Pernah dengar tanah yang tidak pernah tidur nggak? Katanya itu tuh tanah yang menyimpan rahasia. Bahkan ketika manusia udah berhenti bicara. Kenapa lo harus ngomong kayak gitu sih sekarang? Rumah ini berdiri sejak 1940-an. Kakek gue nggak pernah mau pindah.
Kayaknya ini rumah yang dulu pernah kita lewatin, tapi sekarang kayak lebih berat. Ayolah masuk bareng-bareng, jangan satu-satu. Ya, nggak ada kasur spring bed. Tapi at least kita bisa nginep bareng. Lantai 2 gelap banget. Gue tidur di bawah aja. Gue belum siap naik ke atas. Lu masih ingat semua sudut rumah ini? Jujur, enggak. Ada bagian yang kayak gak gue pernah datangi. Tapi rasa takutnya masih sama. Lo nggak harus ingat semuanya sekarang kok, Dri. Kadang rumah yang akan bicara sendiri. Ini udah jam 7 kan? Kok dingin banget sih? Ini bukan hawa pagi biasa ya? Gue nggak ngerti, ini di dapur rumah atau di freezer? Napas gue sampai keluar uap, gue juga heran. Padahal matahari udah naik. Tapi dari tadi nggak ada suara burung, jangkrik, atau apapun. Tadi keliling sebentar ke belakang. Sumur di ujung masih ada, tapi airnya keruh, kayak lumpur. Dan pohon mangga di belakang, gak ada satupun daun yang bergerak, padahal angin lumayan kenceng. Listrik juga masih mati total. Kabelnya di luar udah usang. Tapi anehnya, semua alat elektronik yang kita bawa, baterainya pada cepet habis. Gue semalam mimpi, tapi rasanya kayak nyata. Ada suara anak kecil naik tangga. Langkahnya pelan. Terus berhenti di depan pintu kamar atas. Kamar ujung. Yang serem banget itu. Lo yakin itu cuma mimpi? Lo nggak sleepwalk? Enggak. Gue denger suara itu waktu lagi melek. Rasanya kayak tubuh gue nggak bisa gerak. Tapi telinga gue dengar semuanya. Itu yang orang-orang sebut tidur terjaga. Terus kadang kalau saat itu dunia gaib bisa membuka celah kecil. Lebih baik jangan diabaikan, Ri. Kalau mimpi itu terasa nyata, bisa jadi lo lagi nginget sesuatu. Kalau gue kesandung sama tangan hantu yang narik dari bawah anak tangga, tolong cariin makam ya. Kabarin ibu gue. Dan gue juga udah nyiapin wasiat di note HP. HP lo aja bahkan nggak bisa nyala dari semalam. Baterai kita semua kayak kesedot. Tempat ini rasanya kayak ngeliat mimpi buruk yang belum selesai. Gue nggak nyaman banget. Sebelum buka pintu, kita niatin dulu dalam hati ya. Kita masuk bukan untuk menantang, tapi untuk memahami. Apapun yang tinggal di sini, kita datang bukan buat ganggu. Itu kamar yang gue mimpiin. Tapi gue nggak inget pernah masuk situ. Kok baunya kayak kayu basah dan sesuatu yang busuk ya?
ruangan kosong, tapi energinya kacau banget. Seolah ada sesuatu yang ketinggalan di sini, tapi dia nggak pernah benar-benar pergi. Lihat, kenapa ada tambang tergantung di situ? Gantungannya model lama. Aneh. Kosong, tapi ini kayak pernah dipakai ngunci sesuatu. Guys, ada sesuatu di luar. Kayak bayangan kecil berdiri di bawah pohon. Terus hilang gitu aja. Ini punya kakek gue. Amara semakin sering bicara sendiri. Malam-malam dia berdiri di lorong dan memanggil seseorang bernama Ibu. Aku tak pernah punya anak bernama Amara, tapi dia bersikeras. Katanya dia tinggal di rumah ini dulu. Katanya aku bohong. Amara, bukannya lo juga pernah sebut nama itu pas di kafe? Iya, tapi gue nggak tahu dia siapa. Bisa jadi dia bukan keluarga, tapi penghuni yang lama. Gue nggak tahu siapa Amara. Tapi kalau kakek menulis tentang dia, berarti dia nyata. Siapa itu? Jangan cari aku, nanti mereka marah. Siapa kamu? Siapa kamu? Semua kejadian ini terpusat pada kamar itu dan nama Amara. Gue yakin Amara bukan keluarga Adri, tapi sepertinya dia dulu pernah hidup di sini. Jadi dia siapa? Mungkin anak yang diusingkan, atau lebih buruk, anak yang disembunyikan. Disembunyikan. Terkadang ada keluarga yang menyembunyikan apa yang mereka nggak bisa terima.
Aku belum selesai antri. Adri, ngapain lo bengong di situ? Gue kira lo udah jadi patung. Sin, lihat ini. Itu kayak nisan ya? Aduh, kok serem gini sih? Jangan bilang lo nemu tulang juga. Gue langsung balik ke kota kalau gitu. Enggak, cuma ini batu nisan kecil. Namanya sama dengan yang ada di buku harian Amara. Jangan sentuh apapun. Biarin aja tetap di situ. Ini bukan makam biasa. Kalau bener ini makam anak yang terlupakan itu, kita harus hati-hati. Kenapa harus di halaman belakang sih? Nggak bisa di taman kota gitu, biar rame. Jangan bercanda, Bim. Rumah ini tuh punya ingatan. Dan sekarang, kita sepertinya ada di dalam ingatan itu. Kok aneh ya? Beberapa halamannya disobek. Tapi lihat nih, di balik sampul ada tinta yang samar. Kayak kode rahasia gitu. Gimana cara bacanya? Gue bisa baca kayaknya. Coba bacain nah. Pintu yang disembunyikan ada di balik rak kayu yang tak menempel. Dindingnya retak tapi tak patah. Amara selalu kembali ke sana. Rak kayu yang di lorong atas itu ya? Yang nempel di tembok aneh. Rak buku dan dinding retak. Wah, fix tuh. Pasti ada ruangan rahasia. Kayak film horor. Dan kita mau main perannya. Pertanyaan gue, kita beneran mau buka pintu itu? Atau pura-pura nggak lihat? Kalau kita nggak buka, kita nggak akan pernah tahu kenapa Amara marah. Dan semakin lama kita diamin, dia akan merasa kita semakin menolak dia. Kenapa berat banget ya? Kayak ada yang nahan dari dalam. Atau kayak dia gak mau kita masuk. Kenapa dingin banget? Ini bukan angin biasa. Dinding ini udah lama ditutup. Tapi kayaknya bukan tukang biasa deh yang nutup ini. Ini kayak sengaja biar nggak dibuka lagi. Kita punya linggis kan? Kalau enggak, kita suit aja. Siapa yang bakal nyundul pakai kepala? Biar gue aja. Kita ada linggis. Ina, kenapa ada tulisan di dinding? Kayak coretan pakai kuku. Aku lapar. Jangan kunci pintu lagi. Astaga! Amara? Dia dikurung di sini. Buset. Boneka ini dingin banget. Kayak hidup.
dia main di sini, nyanyi di sini, dan mati di sini. Kalian nemuin kamarku. Sekarang temenin aku ya. Dia di situ. Ina, dia ngeliatin kita. Gue nggak mau deket. Gue nggak mau lihat mukanya. Gue nggak siap mati di rumah tua begini. Dengar aku, Amara. Kami di sini bukan untuk buang kamu. Kami cuma mau tahu cerita kamu. Dan kami akan di sini untuk dengar ceritamu. Adri, kita harus tanya ini sekarang sebelum semuanya tambah bahaya. Apa lo pernah tahu soal Amara sebelum nemu buku harian itu? Enggak. Sumpah, gue nggak tahu. Gue pikir gue cucu satu-satunya. Lah, tapi kalau nama Amara muncul di buku harian kakek lu, terus ada makamnya di halaman belakang. Itu nggak masuk akal dong kalau lu nggak tahu sama sekali. Gue gak ngerti. Maksud lo, kakek lo punya anak atau cucu lain yang disembunyiin? Mungkin bukan disembunyiin, tapi dilupain. Waktu gue kecil, gue cuma ingat dilarang main di belakang rumah. Kakek bilang tanah belakang punya penghuni dan gue harus hormat. Tapi dia gak pernah jelasin. Jadi kemungkinan besar Amara emang anggota keluarga lo. Tapi kenapa dia dilupain? Lu pernah dengar ada anak lain yang tinggal di sini? Pernah. Waktu umur 6 tahun, gue suka main sama teman imajinasi. Nama dia Amara juga. Gue pikir cuma hayalan. Tapi sekarang... Anjir, berarti lo udah pernah lihat dia dari kecil. Dan lo pikir itu cuma mainan anak-anak. Gue nggak tahu. Gue pikir dia teman bayangan gue waktu kecil itu. Tapi dia suka nyanyi, suka sembunyiin mainan gue di tempat yang sekarang jadi lorong itu. Jadi kita beneran tinggal serumah sama arwah yang dulunya temen lu. Bukan cuma serumah, Gis. Kita bareng dia di tempat terakhir dia merasa sendiri. Jangan dikunci, jangan. Aku sendiri. Gis, lu ngomong apa? Kalian diam di tempat. Jangan buka pintu. Jangan lari. Aku cuma pengen makan. Aku cuma pengen punya teman. Gis, bangun. Ini kue, Cindy. Ina, dia cekik dirinya sendiri. Amara, cukup. Kami dengar kamu kok. Tapi tolong jangan sakiti dia. Itu siapa yang lari di atas? Gue kira lo di atas tadi, Ina. Lo yang jalan-jalan. Gak ada yang jalan. Itu dia. Dia masuk ke mimpi gue. Dia bilang dia masih di sini dan dia nggak bisa keluar. Amara, kamu bukan bayangan, tapi kamu butuh didengar. Dan kita akan bantu kamu.
semalaman nah. Iya, gue coba baca ulang isi buku harian itu. Ada satu bagian yang bikin gue kepikiran terus. Yang soal anak tangga yang tak boleh dilewati itu. Loteng, Gue dengar suara dari atas tadi malam. Ada yang jalan, tapi nggak ada siapa-siapa. Berarti kita harus naik ke atas. Kita harus tahu ada apa di atas sebelum malam nanti. Kita? Maksud lu kita semua? Kita nggak boleh pisah-pisah lagi. Justru itu yang dia mau. Kita sendiri-sendiri. Lalu satu-satu dia ambil. Ada bau, semacam minyak tanah basi. itu bau masa kecil gue. Kakek suka simpen barang-barang tua di atas. Semua ini bekas kehidupan keluarga kalian, Dri. Nggak tahu. Kayaknya kakek suka simpen foto-foto lama. Tapi ini bukan cuma kenangan. Hari ini kakek marah lagi. Katanya aku nggak boleh keluar kamar. Aku lapar, aku haus. Tapi aku nggak boleh bicara. Aku cuma boleh nyanyi. Dia dikurung. Semua tulisannya sama. Hari demi hari terjebak di atas. Astaga, itu loteng ini. Dia nggak pernah keluar dari sini. Gue inget suara dia waktu kecil. Dia sering bilang, aku main di atas ya, jangan kasih tahu kakek. Tapi gue pikir itu cuma teman hayalan. Lo bukan cuma lupa, Dri. Lo dipasang lupain. Jangan matiin lampunya. Jangan matiin lampu. Ambil lilinnya. Siapa yang bawa korek? Dia nggak mau kita tahu. Kenapa kalian lupa aku? Antri. Buka ini sekarang juga. Kita tahu kamu masih ada di sini, Amara. Kita bukan musuh kamu. Gimana kalau dia nggak mau pergi? Gimana kalau kita yang harus tinggal di sini? Kita harus bicara sama dia. Kita harus tanya, dia mau apa sebenarnya sama kita? Gue yang harus bicara. Ini semua salah gue. Amara, kalau lo denger ini, gue minta maaf. Waktu gue kecil, gue nggak ngerti. Gue kira lo cuma bayangan, temen mainan. Tapi ternyata lo nyata. Lo saudara gue. Dia harus ngakuin semua, baru bisa selesai. Maaf, karena gue ninggalin lo. Maaf, karena gue diam waktu lo nangis. Maaf, karena gue gak nyelamatin lo.
Adri, akhirnya kamu ingat. Gue masih merinding. Gimana caranya? Loteng segelap itu bisa bikin gue ngerasa kayak diliatin dari semua arah. Gue denger bisikan, tapi cuma gue yang denger kayaknya. Bisikan kayak apa, Gis? Dia bilang, jangan percaya semua yang kamu lihat. Maksudnya, bisa aja rumah ini nunjukin sesuatu yang gak nyata. Tapi kenapa? Rumah ini pernah jadi tempat penderitaan. Trauma itu kadang nempel gak cuma di hati, tapi di tembok, di lantai, di udara. Kalau lo tahu semua ini, kenapa baru cerita sekarang? Karena waktu gue masih kecil, kakek tuh pernah ngancem gue. Dia bilang kalau gue bilang sama siapapun soal Amara, gue bakal dikurung juga. Amara itu adik lo. Adik sepupu, tapi kami tinggal serumah. Dia kecil, pemalu, dan sering nyanyi sendiri. Kakek benci suara anak-anak. Jadi dia kurung Amara di atas. Katanya biar diem. Gue denger dia nyanyi tiap malam. Gue takut, tapi gue diem. Gila, kakek lo semacam monster. Gue baru kelas 2 SD waktu itu. Gue pikir kalau gue pura-pura nggak tahu, semuanya bakal hilang. Tapi ternyata nggak akan pernah hilang. Dan sekarang arwah Amara masih nunggu lo minta maaf. Atau dia masih marah karena lo nggak datang lebih cepet? Itu suaranya dari dapur kan barusan. Jangan bilang dia belum pergi. Gue cek, tapi jangan sendiri. Ina, ikut gue. Ini ditulis sekarang. Adri, lo harus kesini. Dia belum puas. Pengakuan gue tadi belum cukup. Terus lo mau ngapain? Kita harus tidur di sini semalaman. Kalau dia marah lagi, Mungkin dia gak mau gue cuma minta maaf. Mungkin dia mau gue ngalamin yang dia alami. Jangan bodoh, Dri. Jangan berpikir lo harus dihukum juga. Kita bisa bantu dia tenang, tapi bukan dengan menyakiti diri sendiri. kalau lo bener-bener sayang sama Amara, tunjukin dengan cara yang bener. Bawa dia pulang, kuburin dia dengan damai. Tapi gue nggak tahu mayatnya ada di mana. Kalian nyadar gak sih? Rumah ini sekarang kayak bukan suasana pagi. Gak ada cahaya masuk, gak ada suara dari luar. Mungkin emang posisi rumahnya dikelilingi pohon besar. Dan barangkali jendelanya udah dilapisi lapisan anti UV. Atau mungkin rumah ini gak hidup. Kita yang salah dating.
Enggak, kita nggak salah. Tapi sekarang kita harus bertindak. Adri, lo bilang lo nggak tahu di mana mayat Amara. Tapi kamu pernah tinggal di sini kan? Coba ingat sesuatu. Apapun deh. Gue cuma ingat satu hal. Kakek selalu ngelarang siapapun masuk gudang bawah tanah. Tapi katanya udah disegel. Gudang bawah tanah? Serius? Kenapa baru sekarang lu bilang, Adri? Gue pikir itu cuma tempat nyimpen alat kebun. Gue nggak pernah lihat kakek buka tempat itu. Kita cari sekarang. Ini udah dikunci pakai rantai, Dri. Dan dirantai dari luar. Siapa yang takut sama apa yang ada di dalam? Lebih tepatnya, siapa yang dikurung? Bimo, lo bisa buka pintu itu? Kalau pakai linggis bisa, tapi butuh waktu. Amara, lo masih di situ? Gue nggak mau ke bawah. Tapi kita harus ke sana ya. Kalau gue jatuh, tolong jangan ninggalin ya. Gue juga takut. Tapi kita bareng-bareng. Satu-satu turun. Gue duluan, Adri di belakang gue. Bimo, lo paling belakang ya. Kita nggak boleh terpisah. Itu apa? Itu kayak tempat peringatan. Kak Adri, jangan tinggalin aku. Aku takut gelap. Aku nggak suka sendiri. Amara. Itu tulisan dia. Aku minta maaf, Mar. Aku waktu itu masih kecil. Aku takut. Aku pengecut. Aku nggak tahu kamu masih di sini. Akhirnya kakak ingat aku. Aku akan bawa kamu pulang. Aku janji. Itu tulang kecil. Dia dikubur di bawah sini. Kita nggak bisa ninggalin dia di sana. Kita harus gali dan bawa ke makam. Lo yakin? Itu nggak bikin dia makin marah? Enggak, dia udah tenang sekarang. Tapi belum bebas. Gue yang gali. Gue yang bakal kuburin dia. Ini tanggung jawab gue.
dia cuma tulang belulang. Tapi saat gue gali, entah kenapa rasanya kayak dia masih liatin gue. Itu mungkin cuma perasaan lo, Dri. Efek ketakutan. Kita semua ngerasain hal yang sama. Lo pernah ngerasa lo gagal nolong seseorang gak? Apalagi orang itu ternyata terdekat kita. Ina, Cindy, Agista, maaf. Kalian gak seharusnya lihat semua ini. Kita udah terlanjur jauh buat mundur sekarang. Kalau dia masih di sini, maksud gue rohnya, apa kita udah lakuin yang bener? Kita belum tahu, tapi yang pasti dia layak dikubur dengan tenang. Yang kita lakuin malam ini itu bukan buat jawaban apakah tugas kita udah selesai, tapi buat memberi haknya dia. Kita udah satuin tulangnya. Kita bungkus tulang itu pakai kain. Kita gali dengan tangan kita sendiri. Itu bukan hal kecil. Itu penghormatan. Gua belum pernah mikir hidup bisa kayak gini. Ngubur orang yang bahkan sisa tulangnya aja. Bukan sekedar ngubur, Bin. Ini kayak ngebalikin sesuatu yang hilang, yang harusnya nggak pernah dibuang. Tapi kalau dia belum pergi juga, kalau rohnya masih nyangkut, Kita boleh ngerasa takut, tapi lebih penting lagi, kita jangan biarin rasa takut itu buat kita nggak lanjut. Gue bakal selesain apa yang harusnya gue selesain. Lo yakin? Lo baru balik dari luar kota. Belum ada seminggu. Tiba-tiba udah harus ngadepin semua ini. Gue balik awalnya emang buat cek rumah ini aja. Tapi setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, gue jadi punya tanggung jawab buat selesain ini semua. Apalagi masalah ini juga ada sangkut pautnya sama gue. kalian dengar suara langkah juga nggak semalam? Suara langkah? Dari ruang belakang. Sebelum kita ke ruang bawah tanah lagi, buat gali dan ambil tulang belulangnya Amara. Gue pikir itu suara kalian. Tapi pas gue lihat ke lorong, kosong. Berarti dia udah tahu kita bakal datang. Mungkin ini baru awalnya. Ada apa? Taplak ini yang semalam kita pakai buat bungkus tulang Amara kan? Ini harusnya udah dikubur.
Kita bungkus 2 lapis. Ini yang di bagian dalam gak mungkin muncul di sini. Kecuali ada yang membongkar makamnya. Enggak, siapa yang... Gak ada jejak kaki selain jejak kaki bekas kita semalam. Gak ada tanda-tanda binatang juga. Tanah ini basah, tapi nggak hujan semalam. Ada sesuatu dari bawah sini. Kalian semua yakin tulangnya lengkap waktu dikubur? Kita kumpulin semua yang kita lihat, tapi gelap. Dan bentuknya... gue nggak yakin. Kalau ada satu bagian yang tertinggal, mungkin dia belum bisa pergi. Udah 2 kali suara itu muncul. Tiap jam 10 malam. Itu bukan suara biasa. Itu kayak seseorang ngetuk lambat. Nungguin kita nyadar. Kita harus naik dan pastiin. Kita gak bisa terus diintai kayak gini. Jangan sendirian, kita bakal naik bareng. Adri, lo pegang senter ya. Gue di belakang lo. Itu pita rambut. Sama persis kayak yang nempel di tengkoraknya semalam. Siapa di sana? Tulangnya ada masih di sini. Kalau dia belum lengkap, dia belum benar-benar tenang. Gue gak bisa terus kayak gini. Setiap malam ngerasa dia ada. Kadang ngerasa nafasnya di leher gue. Semalam gue mimpi dia duduk di ujung ranjang gue. Gue gak ngapa-ngapain. Cuma ngeliatin gue sambil manggil nama gue. Padahal gue gak pernah kenal dia. Gak pernah. Udah cukup. Kita gak bisa nunggu dia muncul lagi. Kita harus balikin tulang ini ke makamnya.
Harus sekarang. Dan kita harus doain dia. Dia harus pergi dengan tenang. Kalian sadar nggak? Kita nggak tahu nama aslinya. Kita cuma sebut dia Amara. Tapi itu kan nama yang kita tebak dari semua tulisan yang kita temui kemarin. Bisa aja itu bukan nama aslinya. Kalau bukan, gimana cara kita manggil dia pas kita doain? Gimana cara anterin dia pulang? Kita doain sebagai manusia, bukan berdasarkan nama. Doa yang tulus, itu cukup. Kita buka pelan, pastiin tulangnya lengkap. Terus kita tutup lagi. Kali ini lebih dalam, lebih rapi. Di dalam masih lengkap, tapi tulang tangan kanan emang kelihatan kosong. Jarinya gak ada. Berarti ini yang terakhir. Lo yang kuburin, Ri. Lo yang pertama kali angkat dia. Lo juga yang kembaliin. Maafin kami. Kami cuma manusia. Kami nggak tahu apa yang terjadi sama kamu. Tapi kamu nggak sendiri lagi sekarang. Kami di sini. Kami bukan keluargamu, tapi kami doakan kamu. Semoga kamu bisa pergi dengan tenang. Jangan muncul lagi. Jangan terus minta tolong. Kami nggak kuat. Tolong, pergilah. Biar kita bisa hidup normal lagi. Biar kamu juga bisa tenang. Semoga kamu gak merasa dilupain lagi ya. Kami bakal inget kok. Meski gak tahu pasti nama kamu yang sebenarnya. Kenapa gue ngerasa belum selesai? Lu juga. Gue kira cuma gue yang ngerasa gitu. Udah kita makamin, udah kita doain, udah gak ada lagi yang bisa kita lakuin. Kecuali minta maaf atas semuanya. Minta maaf? Atas dasar apa, Dri? Bukan atas apa yang kita lakuin, tapi atas apa yang udah terjadi sama dia. Di rumah ini, kita tinggal di tempat ini, tidur di kamar itu, dan gak tahu selama ini dia di mana. Tubuhnya dikubur, sisa tulangnya di lemari. Lo pikir dia bisa pergi gitu aja? Yasin wal Qur'anil Hakim inna. Siapa di sana? Itu kamu ya? Kamu udah tenang?
Kami bukan siapa-siapa, tapi kami peduli sama kamu. Semoga kamu tenang ya di sana. Gue nggak tahu bisa tidur normal lagi apa enggak abis ini. Yang penting kita keluar dari sini hidup-hidup. Itu udah cukup. Rumah ini terlalu banyak menyimpan luka, tapi mungkin sekarang lukanya udah disembuhkan. Semoga nggak ada yang nemu rumah ini lagi dan ngerusak ketenangannya. Nggak perlu ada yang tahu rumah ini pernah ada. Biar dia tetap tenang. Kalian sadar nggak? Kita nggak pernah tahu dia siapa. Siapa nama aslinya? Kenapa dia meninggal? Siapa yang lakuin itu ke dia? Kadang gak semua misteri harus dipecahkan. Dan terkadang, yang penting adalah saat mendengar seseorang meminta tolong, kita harus membantu mereka, apapun jenis mereka. Gue nggak tahu ya, kaki gue kayak nggak kerasa udah napak tanah atau belum. Bukan kaki lo aja, Gis. Jiwa gue kayak baru dimasukin lagi ke badan. Gue pikir kita gak bakalan keluar hidup-hidup dari tempat itu. Yang bikin gue nggak bisa berhenti mikir itu, kenapa kita? Kadang semesta itu memilih seseorang bukan karena ketidaksengajaan, tapi karena seseorang itu mempunyai hati. Gue bukan orang baik. Nah, gue dulu kabur, ninggalin semuanya. Tapi lo balik, dan yang lain mungkin gak akan berani gali tanah itu, tapi lo lakuin. Dan entah kenapa pas kita gali itu, gue ngerasa kita kayak beneran bantu dia keluar dari gelap. Mungkin dia cuma butuh satu hal saja sebelum tenang. Ditemukan dan dikuburkan dengan benar. Dan juga didoakan, bukan ditakuti. Kita bakal cerita ke orang-orang soal ini. Enggak, Kalau bisa, gue pengen lupain semua. Lupa, tapi jangan sampai ngeremehin. Kita ngalamin ini. Gak semua orang dikasih pengalaman kayak gini. Justru karena itu kita nggak boleh sembarangan nyeritain. Ada hal-hal yang cukup kita simpan sebagai pelajaran untuk diri kita sendiri. Kayak bahwa tempat itu bukan cuma rumah kosong, tapi kuburan hidup buat satu jiwa yang terperangkap. dan bahwa kita bisa aja jadi penyelamat, bahkan tanpa tahu kita siapa-siapa buat dia. Kita nolongin dia, tapi siapa yang nolongin kita sekarang ya?
kita bakal saling jaga. Itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak bakal sama lagi setelah ini. Tapi mungkin itu hal bagus. Kita lebih manusia. Aku tulis ini bukan karena kita kenal kamu, Amara, tapi karena kita pernah mendengar jeritanmu, walau bukan dengan telinga. Kalau dulu dunia pernah diam saat kamu meminta tolong, maka ini adalah suara kecil dari kami, tanda bahwa kamu tidak dilupakan. Kami nggak tahu siapa kamu, tapi kami tahu rasa takutmu, kesepianmu, dan kami minta maaf mewakili semua manusia yang dulu memilih untuk pura-pura nggak dengar. Meski telat, semoga ini cukup. Karena gak ada manusia yang pantas dikubur dalam diam atau dikurung dalam luka. Semua orang pantas dikenang. Kami nggak terlalu tahu siapa kamu, tapi semoga jadi teman terakhir yang bisa mengantarmu pulang. Terkadang, kegelapan tidak datang untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk mengingatkan bahwa pernah ada seseorang yang dikubur di sana. Bukan hanya tubuh, tapi juga cerita mereka. Kita tak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menjadi suara untuk mereka yang tak pernah diberi kesempatan bersuara.